Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan melanjutkan Forex dari dasar ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Muhammad Muzaki di sini dari video sebelumnya. Bang, dari mana kita tahu market itu akan reversal atau lanjut tren ya? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang kedua, Bang, apa alasan yang bagus untuk entry di dalam market? Market yang seperti apa ya? Oke, nanti saya akan memberikan beberapa alasan untuk melakukan entry di dalam sebuah market. Tapi sebelumnya, bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Bang, dari mana kita tahu market akan reversal atau lanjut tren? Yang pertama, kita harus tahu dulu apakah dia sedang bullish ataupun bearish. Dia pasti akan membentuk yang namanya struktur market. Ketika struktur market membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lalu ketika ini retestnya menembus support seperti ini, kita bisa berasumsi bahwa akan terjadi sebuah reversal ya. Di sini kita bisa melihat dia retestnya menembus supportnya ya. Ketika dia retest tapi menembus support di sini, kita bisa berasumsi bahwa dia akan terjadi sebuah reversal ya. Jadi kita bisa balik ke time frame kecil seperti di time frame 15 menit, apakah ada pola chart pattern di sana? Kita bisa melakukan yang namanya long atau short ya. Kecuali kalau dia mau pembalikannya arah mana begitu, oke. Jadi kita harus tahu dulu struktur marketnya. Sama juga kalau dia bearish trend. Kalau dia bearish trend, contoh kalau dia bearish trend, oke, kalau dia bearish trend, dia akan membentuk market atau struktur marketnya itu yang namanya lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika ini di break, retest kembali seperti ini. Oke, di sini kita bisa berasumsi bahwa dia akan terjadi sebuah reversal. Everyone. Alright. Retestnya menembus resisten. Di sini kita bisa berasumsi seharusnya bagaimana, Bang? Kita bisa melihat di sini ya. Sebelumnya retestnya itu tidak pernah melewati yang namanya resistennya. Retest sampai sini kita bisa menggunakan Fibonacci juga sebenarnya. Cek Fibonacci, oh dia berada di 0,5, oh dia berada di 0,6 seperti itu. Yang pertama lihat dulu struktur marketnya. Ketika struktur market sudah terkonfirmasi, oh di sini membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika di sini di break atau retestnya menembus resisten, kita bisa berasumsi bahwa ini akan reversal ya. Oke, nice. Kita akan coba cek di market. Nah, contoh di Euro USD, dari mana kita bisa melihat struktur market? Kita bisa melihat di time frame 4 jam atau 1 jam. Misalkan di time frame 1 jam atau 4 jam terkonfirmasi bullish trend seperti ini, membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high. Sudah membentuk higher high, jangan entry di resisten ya. Tunggu dia terkoreksi, bisa balik ke time frame 30 menit ataupun 15 menit. Misalkan kita balik ke time frame 30 menitnya di sini. Di time frame 30 menit terkonfirmasi ada bullish flag. Kita bisa melihat di sini ketika bullish flag-nya di break, oh di sini akan melanjutkan sebuah trennya seperti itu ya. Jadi kita paham dulu struktur market kalau dia bullish ataupun bearish supaya kita tahu oh ini akan reversal. Kecuali di sini ketika dia membentuk yang namanya higher low tapi malah break seperti ini, di sini kita bisa berasumsi bahwa dia akan terjadi sebuah reversal ya. Kecuali dia membreak garis trend line-nya. Tapi tandai juga support resisten mana sih yang kuat begitu ya. Kadang ketika menyentuh support retest, jangan berprasangka bahwa dia akan to the moon ya. Bisa jadi itu hanya sekedar retest. Tapi ada juga yang retest, ada yang pick out juga ya. Ada yang sudah nembus malah masuk lagi. Contoh seperti ini, ketika dia menembus, di sini kita bisa berasumsinya oh di sini akan retest. Contohnya masuk lagi di sini. Dan trennya seperti itu. Jadi kita harus tetap melatih ya, terus melatih. Terus latih skill analisanya, oke? Itu untuk melihat apakah marketnya akan reversal atau lanjut tren.
Pertanyaan yang kedua, Bang, alasan yang bagus untuk entry di dalam sebuah market. Oke. Yang pertama, kita bisa analisa dulu. Yang pertama, analisa di time frame 1 jam atau 4 jam untuk melihat struktur market. Ketika sudah terkonfirmasi, kita bisa balik ke time frame 15 menit ya. Misalkan di time frame 15 menit. Ini langsung contoh ya. Alasan yang pertama, terkonfirmasi bahwa sedang terjadi bullish trend, lalu terkoreksi. Kita bisa mengecek menggunakan Fibonacci. Ketika kita tarik Fibonacci, terkoreksi menyentuh di 0,5. Yang pertama terkonfirmasi tren, itu yang pertama ya. Terkonfirmasi tren, berarti kita akan cari celah atau follow the trend ya. Terkonfirmasi tren, kita bisa menarik Fibonacci atau melihat mana sih support atau SNR terdekatnya ya. Kita bisa melihat di sebelah kiri di sini ada area, kita bisa melihat area itu berada di Fibonacci 0,5. Alasan yang pertama, dia retest menyentuh di Fibonacci 0,5. Terus alasan yang kedua, di sebelah kiri ada area yang lumayan kuat. Yang ketiga ada candle konfirmasinya. Oke. Kita bisa melihat candle konfirmasi ya pribadi bullish engulfing ya, kalau kita jeli di sini melihat bullish engulfing membreak candle sebelumnya ya, langsung to the moon. Bisa dikatakan kita harus paham dulu struktur market, itu yang paling dasar dulu ya. Setelah kita paham struktur market, baru kita bisa melakukan entry ya pribadi everyone. Yang pertama, paham dulu struktur marketnya ya. Harus ada candle konfirmasi juga, meskipun sudah terkonfirmasi pola chart pattern, harus menunggu dia break juga. Takutnya nanti dia nggak di break di sini malah turun lagi. Jadi tunggu candle konfirmasi, tunggu dia break pola chart patternnya, baru kita melakukan entry ya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan di komen saja. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.